Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Pak Aam Priyadi di channel Catatan Guru. Di video ini Pak Aam akan kembali menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik di kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan, subtema 1 dan pembelajaran kedua. Video ini berisi juga dengan materi, soal dan pembahasan, serta di akhir video disertai kuis yang nantinya akan mengukur kemampuan kalian, apakah kalian benar-benar memahami materi pada pembelajaran kedua ini. Nah, bagi kalian yang baru pertama kali melihat video pada channel ini, silahkan cek video-video sebelumnya. Barangkali ada video yang bermanfaat dan diperlukan. Dan pastikan kalian support channel ini agar setiap harinya channel ini mampu dan dapat untuk menghadirkan proses pembelajaran online yang menyenangkan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan tentang pembelajaran tematik ini. Di pembelajaran kedua ini, kita akan membahas 3 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah SBDP, yang kedua adalah IPA, dan yang ketiga adalah Bahasa Indonesia. Baiklah, langsung saja kita bahas muatan pembelajaran yang pertama, yaitu SBDP. Nah, di pembelajaran kedua ini, muatan SBDP membahas tentang pengertian gambar cerita, atau biasa yang sering kita dengar adalah gamcer. Baik, nah coba kalian lihat pada gambar yang ada di layar HP kalian. Dari gambar tersebut itu menerangkan kegiatan Edo ke tempat peternakan kelinci. Nah, jadi Pak Peternak, yaitu biasa disebut dengan Pak Rudi ya, mengajak Edo keliling-keliling di sekitar tempat peternakan kelinci tersebut. Nah, kalian bisa baca secara lengkap percakapan Pak Rudi dan Edo ketika aktivitas mereka di sekitar kandang kelinci ya. Selanjutnya, jadi gambar cerita itu apa sih? Nah, gambar cerita adalah gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Artinya, gambar tersebut ketika kita lihat maka akan menggambarkan sebuah alur cerita. Nah, seperti gambar di samping itu adalah gambar yang menggambarkan kegiatan Edo bersama Pak Rudi di peternakan kelinci. Selanjutnya, contoh dari gamcer. Nah, contoh dari gamcer ini adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi pada dasarnya adalah sebuah gambar yang mengilustrasikan suatu objek atau menggambarkan suatu objek. Baiklah, kita akan bahas lagi. Nah, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah gambar berupa foto, dan yang kedua adalah gambar berupa lukisan. Apa sih perbedaannya? Apakah kalian tahu?
Baik, akan kita lanjutkan ya anak-anak. Nah, inilah perbedaan. Jika gambar berupa foto itu adalah gambar yang diambil melalui sebuah kamera, baik itu kamera handphone maupun kamera yang biasa digunakan untuk memotret ya, DSLR dan lain sebagainya. Jadi langsung tanpa ada proses lukis. Nah, proses melukis. Jadi diambil langsung menggunakan kamera. Sedangkan gambar berupa lukisan tangan itu adalah sebuah gambar ilustrasi yang dilukis dengan menggunakan tangan. Jadi perlu keahlian ya untuk gambar lukisan tangan ini, dan biasanya juga harganya lebih mahal ya teman-teman ya, anak-anak sekalian ya. Nah, jadi gambar ilustrasi yang pertama anak-anak megang kambing itu adalah berarti menggambarkan ya, anak-anak sedang berada di hutan, kemudian tidak menggunakan baju serta sambil menggendong seekor kambing. Artinya gambar tersebut mengandung sebuah cerita seperti itu. Sudah jelas ya anak-anak ya? Kalau sudah jelas, tulis di kolom komentar. Kalau belum jelas, tulis juga di kolom komentar. Nanti akan paham respon. Nah, ada langkah-langkah untuk bisa menggambar ilustrasi, yaitu yang pertama adalah menentukan tema yang sesuai. Nah, kalian maunya temanya tentang apa? Tentang pendidikan kah? Atau tentang yang lain boleh saja, atau misalnya temanya tentang persahabatan, kemudian tentang cinta kasih sayang orang tua. Nah, kalian bebas ya menggambar ilustrasi ini. Yang pertama tentukan tema dulu. Kemudian yang kedua, setelah menentukan tema, buat dulu sketsa menggunakan pensil. Sketsa ini adalah rancangan gambar kalian, rancangan gambar ilustrasi kalian. Mengapa menggunakan pensil? Karena agar mudah dihapus, karena masih berupa rancangan. Kemudian yang ketiga, setelah rancangan jadi, selanjutnya kalian mewarnai gambar tersebut agar kelihatan lebih menarik ya anak-anak. Karena kalau kita ada warnanya sebuah gambar, itu looks-nya itu atau kelihatannya itu akan menarik untuk dipandang. Benar kan? Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang muatan SBDP. Semoga kalian paham ya anak-anak. Selanjutnya kita akan ke pembelajaran muatan IPA. Nah, pada video sebelumnya kita juga mengetahui ya tentang macam-macam alat gerak pada hewan. Di video kali ini kita akan membahas nih alat gerak beserta fungsinya. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan dan pahami materi kali ini. Baiklah. Nah, yang pertama, ikan. Ikan anak-anak alat geraknya apa? Yaitu berupa sirip dan ekor. Sirip dan ekor fungsinya untuk berenang. Nah, ini adalah ikannya ya anak-anak ya. Jadi ekornya itu di bagian belakang. Nah, sirip itu ada di bagian atas, kemudian ada di bagian kiri dan kanan. Nah, itu untuk menyeimbangkan tubuh dari si ikan juga seperti itu. Selanjutnya, amfibi. Nah, alat geraknya adalah kaki. Fungsinya berjalan, meloncat, dan berenang. Apa contohnya anak-anak amfibi? Ya, benar sekali. Contohnya adalah katak. Katak ini adalah hewan yang bisa hidup di air, bisa juga hidup di darat ya anak-anak. Dan dia kakinya itu fungsinya untuk berjalan, juga untuk meloncat, juga untuk berenang. Nah, ini amfibi.
Selain katak, apalagi anak-anak contoh dari amfibi, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya, apa saja hewan yang termasuk amfibi ini. Selanjutnya adalah reptilia atau biasa disebut dengan hewan reptil. Nah, alat geraknya berupa kaki, itu contohnya adalah buaya. Kemudian ular, itu bergerak dengan otot perut ya anak-anak, dan kaki dayung. Nah, ini adalah penyu. Nah, fungsi dari alat geraknya itu adalah untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Nah, contohnya ini ya ular, ini ular. Ya, jadi ular ini alat geraknya berupa otot perut ya anak-anak sekalian. Selanjutnya kita ke burung. Nah, burung ini alat geraknya apa? Yaitu berupa sayap dan kaki. Fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang ya. Jadi kok burung berenang? Nah, ada juga ya burung yang berenang, contohnya adalah bebek. Nah, bebek itu adalah salah satu jenis burung. Nah, kita ketahui bahwa bebek itu kan bisa berenang. Bebek juga bisa terbang dan bisa berlari serta berjalan. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu contoh dari burung ya anak-anak. Kemudian mamalia. Nah, hewan mamalia ini dikenal dengan hewan yang menyusui ya anak-anak. Contohnya adalah kerbau, sapi, kambing. Itu alat geraknya adalah kaki. Sedangkan ada juga alatnya yang bukan berupa kaki, yaitu dengan menggunakan sirip, yaitu adalah paus dan lumba-lumba yang hidup di dalam air. Akan tapi dia bernapas bukan menggunakan insang, akan tapi menggunakan paru-paru dan termasuk hewan yang menyusui. Nah, fungsinya apa anak-anak? Alat geraknya fungsinya adalah untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, ini adalah contoh dari kerbau ya anak-anak. Selanjutnya kita ke muatan bahasa Indonesia. Jadi semoga pembelajaran IPA tadi kalian paham tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Jika belum paham, silahkan ulangi videonya ya anak-anak. Nah, selanjutnya adalah untuk bahasa Indonesia, yaitu menentukan ide pokok. Nah, untuk menentukan ide pokok ini sebenarnya sudah Pak Am jelaskan di video sebelumnya. Jika kalian belum jelas, silahkan cek video sebelumnya ya anak-anak. Jadi agar video ini tidak panjang, jadi untuk menentukan ide pokok tidak Pak Am jelaskan lagi. Tapi yang terpenting dari ide pokok dalam menentukan ide pokok yaitu kalian harus terlebih dahulu mencari kalimat utama pada paragraf tersebut. Ingat, kalimat utama itu kalau untuk di sekolah dasar biasanya memang banyak terletak di awal paragraf. Nah, kuis. Jadi kuis ini kalian bisa jawab ya hasilnya di kolom komentar ya. Jadi bagi teman-teman yang lain yang membacanya jadi bisa terbantu seperti itu. Nah, kuis ini akan kalian bisa jawab ketika kalian sudah memahami penjelasan sebelumnya. Oke, untuk kuis yang pertama yaitu tuliskan yang dimaksud dengan gambar cerita. Artinya pengertian gambar cerita itu apa? Yang kedua, buatlah sebuah gambar ilustrasi dengan memperhatikan langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Ada berapa tadi gambar ilustrasi? Masih ingat dong tentunya. Kemudian yang ketiga, tuliskan perbedaan antara amfibi dan reptil. Nah, memang tadi Pak Am tidak menjelaskan perbedaan amfibi dan reptil. Kalian bisa cari sumber yang lain di internet ya anak-anak. Kemudian yang keempat adalah tuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Nah, ini adalah
paragrafnya silahkan kalian cari ide pokoknya. Semoga berhasil dan semoga mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Demikianlah video pembelajaran tematik kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Bagi Bapak Ibu, silahkan manfaatkan video ini untuk proses pembelajaran secara daring. Klik saja link pada video ini, kemudian share di grup daring Bapak Ibu sekalian. Dan pastikan Bapak Ibu semuanya telah support dengan cara mensubscribe channel ini, agar nantinya ketika catatan guru mengupload video terbaru, maka ada notifikasi untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.